dari Ibu Foundation bekerja sama dengan Magnaka Consulting. Jadi untuk yang belum tahu, ini merupakan kelas online, merupakan rangkaian kelas online yang sudah dilaksanakan dari bulan Maret, ya dari bulan Maret, lalu juga Maret, April, Mei, itu sudah ada 4 kelas yang berlangsung dan ini merupakan kelas yang kelima. Kelas yang pertama itu tentang COVID-19 itu sendiri, lalu 3 kelas berikutnya setelah itu tentang psychological first aid. Nah, sekarang kita masuk lagi ke kelas parenting, dan khususnya di topik yang sekarang itu akan membicarakan tentang perlindungan anak di masa pandemi COVID-19. Nah, untuk kali ini yang akan memandu untuk jadi fasilitator itu ada namanya Kang Suratman dari Magnaka Consulting. Kalau Kang Suratman ini panggilan akrabnya Kang Bungsu ya Kang ya. Ya. Nah, untuk profil singkatnya, Kang Suratman ini adalah seorang pekerja sosial profesional yang menekuni isu anak dan perlindungan anak dengan latar belakang pendidikannya pekerja sosial. Itu dari STKS Bandung. Kalau sekarang itu namanya sudah jadi Poltekkes Bandung ya. Jadi sudah lebih dari 20 tahun berkecimpung di dunia LSM atau NGO, baik nasional ataupun internasional. Baik itu sebagai staf ataupun juga sebagai konsultan. Dan Kang Suratman atau Kang Bungsu ini juga memiliki pengalaman bekerja dalam situasi darurat bencana untuk program perlindungan anak. Child Protection in Emergency. Oke, kalau gitu untuk mempersingkat waktu, saya berikan waktunya kepada Kang Suratman atau Kang Bungsu aja ya, panggilnya lebih enak ya. Kepada Kang Bungsu untuk membantu sesi kelas online sekarang. Silakan Kang Bungsu. Oke, terima kasih. Halo. Halo. Iya, Kang. Ya. Oke. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu teman-teman semua untuk bergabung dalam kelas online ini. Kalau lihat pesertanya cuma satu laki-lakinya ini ya. Sudah biasa, saya nggak terlalu kaget. Oke. Jangankan untuk kelas online, kelas offline biasanya kalau ngomongin anak tuh yang selalu hadir itu ibu-ibu. Karena bapak-bapak seringkali menganggap urusan anak itu urusan ibu-ibu. Iya, betul. Oke, teman-teman semua. Hari ini kita akan bicara tentang perlindungan anak dalam situasi COVID-19 ini. Saya sebelum mulai mau tanya-tanya dulu ke teman-teman kalau memungkinkan, moderator memungkinkan nggak kalau saya tanya ke teman-teman dulu sebelum kita mulai? Silakan Kang, silakan. Bagaimana perasaan teman-teman semua selama COVID-19 ini? Apakah ngerasa senang, ngerasa stres? Kalau misalkan sebelumnya stres jadi tambah stres, ataukah biasa saja? Oke. Biasa-biasa aja, nggak ada yang berubah. Nggak ada dampaknya gitu ke Bapak Ibu teman-teman semua. Oke. Jadi Kang Bungsu menanyakan kepada teman-teman peserta semuanya apakah apa yang dirasakan selama pandemi Covid ini, apakah merasa biasa saja ataukah merasa bahagia mungkin ya, ataupun juga merasa stres, dan mungkin yang sebelumnya stres sekarang malah jadi tambah stres gitu ya Kang ya. Boleh bisa langsung raising hand ataupun juga dijawab via chat juga boleh. Iya, saya kasih perumpamaan gini. Oke, boleh. Biasanya kan
mungkin entah sedih, cemas terkena COVID atau gara-gara bapaknya dan work from home gitu karena nggak bisa ngantor, terus anaknya sepanjang hari di rumah, jadi kemudian tambah stres, atau karena selama ini nggak pernah ngumpul malah jadi bahagia begitu. Gitu. Oke. Silahkan. Ini di chat sudah ada beberapa, Kang. Jawab langsung aja, Mas. Oh, silakan bahasanya. Boleh. Iya, Kang Bungsu. Tadi pertanyaannya tadi timbul tapi apa Halo? Sebagai wartawan, kedengaran? Ya, oke. Tadi putus-putus Mbak tadi. Coba, tapi sekarang udah agak jelas. Oh, saya pakai headset soalnya. Oh ya, gimana? Kedengaran enggak? Oh, ini kedengaran enggak? Cukup terdengar. Terdengar, Mbak. Oh, jadi kalau ditanya tergantung nanyanya siapa, Kang Bung? Ya. Perempuan bagaimana misalnya? Kalau ini kan pertanyaan kalau saya perempuan gitu ya. Kalau 24 tahun kan jadi wartawan tuh. Oke. Nah, sejak saya jadi wartawan tuh saya di rumah itu jarang, Mas. Oke. Nah, oke. Kalau dengan COVID ini kemudian banyak di rumah nggak sekarang, Mbak? Kan hanya banyak di rumah, Mas. 3 bulan saya sekarang work from home. Oke. Maret, Mei. Oh my God. Dari bulan Maret, Mas. Oke. Saya udah sampai nggak kehitung 3 bulan saya kerja dari rumah. Saya cuma 2 kali ke kantor, itu karena saya kelupaan pertanggungjawaban dinas luar negeri saya yang saya itu dan harus membutuhkan ke kantor gitu ya. Nah, di luar itu saya di rumah. Saya nggak kemana-mana. Paling jauh saya ke Superindo di dekat rumah saya. Itu paling jauh. Nah, menurut saya itu tekanan yang luar biasa buat saya sebagai seorang yang maaf ya tiap hari saya itu keluar pagi-pagi udah prepare pergi ke acara, terus sore ngantor, bikin deadline gitu ya, terus malam ya paling sering saya pulang jam 11 malam di rumah lah. Sekarang tuh 24 jam terkunci di rumah, Mas. Coba bayangkan Kang Bungsu, bayangkan saya 24 jam loh. Rumah ngapain coba. Oke. Saya ketawain sama banyak teman saya karena tiap hari ya pasti ada teman yang godain saya. Kamu susah amat ya 3 bulan di rumah. Ketawakan gitu kan. Apalagi kalau saya bikin satu, saya lagi sakit perut. Saya lagi 2 minggu. Saya pernah dapat sakit minggu, Mas. Dan kata dokter, saya bukan sakit gigi. Tapi? Sakit pikiran, kata dokter yang larinya ke gigi saya. Pengaruhnya. Ya begitu lah. Oke. Sekarang kalau saya punya anak, saya juga from home. Anak saya sih udah running, jadi nggak ada masalah. Yang masalah adalah saya sendiri. Itu problemnya saya. Itu deh, Mas. Oke. Ada lagi yang mau curhat? Kalau lihat di chat ini ada 2, Kang. Ada 3. Gimana? Yang pertama itu ada dari Mbak Dewinta, katanya merasa tertantang. Wah. Merasa tertantangnya itu karena stresnya di awal-awal, karena beda banget dari suasana sebelumnya. Mungkin proses adaptasinya ya yang menjadi tantangan itu ya, Mbak ya. Lalu berikutnya ada Mbak Dini, katanya bosen gitu selama work from home atau selama COVID ini. Terus juga ada Mbak Yeni bilang campur aduk nggak jelas rasanya Kang, kayak permen nano-nano, manis asam asin nyampur semuanya. Gitu. Oke.
Itu mungkin Oke, yang baik, perlu baik. share. Ya, ada bosen, ada tertantang. Tadi Mbak Sonya sih udah bosennya udah nggak tahu mau digambarin seperti apa begitu. Karena lebih dari 20 tahun nggak ngalami gitu. Kerja dari rumah udah 3 bulan gitu. Oke. Nah, cuti aja saya kalau 2 hari itu kan sudah nggak kuat kalau di rumah 2 hari ya balik kerja. Gawat kan? Parah. gawat ini. Gawat. Oke. Gini, biar nggak stres begitu, biar kita ini aja. Sebelum mulai, kata saya diminta sama teman-teman ibu itu punya ice breaking, tebak-tebakan sih sebenarnya. Ceritanya saya mau ke Monas nih. Mau jalan-jalan ke Monas. Nah, saya itu bawa makanan, bawa minuman, bawa nasi, bawa sayur. Kira-kira menurut teman-teman apa lagi yang saya bawa? Payung, Mas. Mana? Payung? Enggak, saya enggak bawa payung. Topi. Topi? Enggak, saya enggak bawa topi. Bawa oplet, Mas. Bawa oplet. Oplet, betul. Saya bawa oplet. Saya, benar tuh, saya bawa oplet. Kamu nggak bawa duit? Teman-teman yang lain? Enggak, saya enggak bawa duit, Mbak. Enggak, saya enggak bawa duit. Saya bawa mertua. Saya bawa mertua. Saya bawa anjing juga. Ayo mungkin ada yang lain tahu saya bawa apa lagi? Mencoba menjawab. Saya bawa gitu. sapu. Bawa sapu katanya. Sapu. Betul. Saya bawa sapu. Kalau nasi. Nasi, iya. Saya bawa. Tadi saya sudah bilang. Saya bawa nasi. Saya juga betul bawa sapu. Nanas, Mas. Nanas. Benar. Saya bawa nanas. Yang lain, Pak, nyaut aja. Di unmute. Saya bawa onta. Kemana saya bawa onta? Saya bawa mangkok. Mangkok. Ya, bisa. Saya bawa mangkok juga. Saya juga bawa sandal. Sepatu. Bawa serbet. Serbet juga. Saya nggak bawa istri saya. Nggak bawa istri, mertua aja yang dibawa ya, Mas? Mertua aja. Mertua. Saya juga. Bawa anggur, Mas. Anggur. Anggur. Betul. Saya bawa anggur. Ini yang belum menjawab tuh karena nggak tahu mikir atau bagaimana nggak nih? tahu. Bingung juga. Bingung gitu. Sebutin aja. Saya bawa mobil. Saya bawa motor. Bentar enggak. Ada yang tahu? Saya bawa andong. Andong Bawa juga andong. saya bawa. Bener. Saya bawa andong. Enggak, saya nggak bawa botol, nggak bawa. Botol nggak bawa saya. Saya nggak bawa botol. Enggak. Saya nggak bawa botol. Oh, bawa anak iya. Bawa nenek juga iya.
Ada yang nanya soalnya itu di chat, bawa anak sama nenek nggak? Iya, saya bawa anak sama nenek. Tapi istri saya nggak bawa. Opung, bawa opung. Opung, betul, opung. Saya juga bawa opung. Oke, cukup ya teman-teman. Jadi kunci jawabannya itu ada pada huruf-huruf di Monas. Jadi itu kunci jawabannya. Jadi ada MONAS. Jadi sebutin aja yang dimulai dari huruf itu. Itu kunci jawabannya, teman-teman. Oke? Oke, Kang. Moga-moga Oke, tidak ada yang teman-teman semua. penasaran. Semoga tidak ada yang penasaran. Oke, teman-teman. Kalau kita bicara tentang ngomong perlindungan anak itu, sebenarnya kita bicara tentang dua hal. Satu, upaya untuk mencegah. Lalu yang kedua, upaya untuk menangani. Jadi upaya pencegahan sebelum terjadi, lalu upaya menangani kalau ada kasus yang terjadi. Dalam konteks apa? Bicaranya, isunya apa kalau perlindungan anak itu? Kalau kita merujuk pada banyak literatur, perlindungan anak itu bicara tentang mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah pada anak. Jadi saya ingin fokus di situ dulu. Nah, anak ini biar nanti juga kita tidak kemana-mana bicaranya secara hukum anak itu yang usianya di bawah 18 tahun. Jadi jangan nanti bertanya, Kang, anak saya yang kuliah sekarang usianya 22 tahun gitu. Jangan ditanyain karena itu menurut hukum sudah dewasa. Oke. Jadi fokusnya pada anak-anak di bawah 18 tahun. Oke. Biar nanti diskusinya fokus di situ. Nah, kalau kita bicara tentang anak-anak dalam situasi bencana, dalam situasi darurat, seperti COVID sekarang, karena ini kan dideklar oleh pemerintah sebagai bencana nasional. Dideklar sebagai bencana nasional. Berada dalam situasi darurat. Maka saya akan bicara COVID ini dalam situasi darurat. Nah, tadi saya tanya ke teman-teman, gimana sih rasanya di masa COVID ini? Stres, tertekan, bosen, segala macam, campur aduk katanya. Nah, kalau kita tanya pertanyaan yang sama ke anak-anak, sebenarnya situasinya sama. Kalau orang tua stres di rumah, karena nggak selama ini banyak di luar, atau kemudian karena selama ini orang tua misalkan di rumah itu fokus dengan anak biasanya sebelum anak berangkat sekolah atau setelah anak pulang sekolah. Nah, ketika dia berada sepanjang hari, ngasuh anak ternyata stres juga katanya. Tambah stres. Belum lagi, kalau kemudian ada di antara para orang tua yang kehilangan pekerjaan atau kurang penghasilannya karena situasi COVID ini. Atau ada di antara keluarga yang terkena COVID. Itu mempengaruhi kondisi psikologis dan sosial kita. Atau sering disebut sebagai kondisi psikososial. Jadi, sudahlah anak itu masuk dalam kategori rentan. Jadi sejak awal,
dalam situasi normal, anak itu dianggap sebagai kelompok rentan. Kenapa dia rentan? Baik, teman-teman semua. Dia rentan karena memang dia dalam masa tumbuh kembang secara fisik, psikis, sosial, spiritual, itu dalam masa tumbuh dan berkembang. Lalu kemudian dia juga masih bergantung kehidupannya pada orang dewasa. Lalu dia masih tetap diampu oleh orang dewasa secara hukum. Sehingga hal-hal itu yang menyebabkan dia dianggap masuk dalam kelompok rentan. Nah, dengan situasi COVID sekarang, itu kerentanannya bertambah, teman-teman. Kerentanannya bertambah setidaknya 2 kali lipat. Setidaknya ya, 2 kali lipat. Jadi, bencana ini, nah, kalau teman-teman lihat pada slide itu, apa yang dialami oleh anak-anak dalam situasi seperti dalam situasi COVID sekarang ini? Pertama, teman-teman, saya ingin lihat aspek sosialnya dulu. Nggak bisa sekolah. Nggak bisa sekolah, artinya nggak bisa ketemu teman-temannya. Dia nggak bisa main sama teman-temannya. Dia terkungkung di rumah. Situasi itu membuat kemudian, karena terus di rumah, selama berhari-hari, bahkan sudah berbulan-bulan, itu membuat kondisi psikologisnya juga jadi terganggu. Ada sedih di situ, sedih karena nggak ketemu teman, bosan di rumah terus, kesel karena dimarahi terus gara-gara main game tiap hari. Semua campur aduk. Jadi murung, malah mungkin jadi suka marah-marah, jadi sensitif dan seterusnya. Nah, kondisi sosial dan psikologis ini saling mempengaruhi satu sama lain. Ini yang disebut dengan kondisi psikososial. Nah, karena kondisi psikososialnya seperti ini, dia rentan, teman-teman. Kerentanannya bertambah. Apa kerentanannya? Satu, teman-teman bayangkan kalau setiap hari dia main, dari pagi sampai sore, dan malam dia main game, dia rentan dimarahin ibunya, bapaknya, gitu. Kerentanannya meningkat. Jangankan dimarahi. Secara konseptual, teman-teman, begitu rutinitasnya mereka berubah, itu sudah mempengaruhi mereka. Jadi biasanya dari jam 7 sampai mari kita sebut jam 1 atau jam 2 dia sekolah. Lalu kemudian rutinitas itu berubah, itu sudah mempengaruhi kondisi psikososial mereka. Sudah bikin mereka cemas dan seterusnya. Jadi kerentanannya meningkat. Nah, dalam konteks perlindungan anak, dia rentan apa? Yaitu satu, rentan mendapatkan kekerasan dari orang tua. Rentan mendapatkan perlakuan salah. Rentan diabaikan hak-haknya oleh orang tua. Lalu, dalam konteks kekerasan, terutama, karena saya ketemu dengan banyak anak-anak dan bertanya apa kegiatannya selama COVID, salah satu kerentanannya juga rentan mendapatkan kekerasan secara online, karena waktunya banyak dihabiskan dengan online. Jadi ini penting kita sadari, artinya kekerasan, dalam konteks kekerasan, dalam konteks kerentanan, setidaknya fokusnya, tempatnya, lokusnya itu satu di rumah. Artinya dari orang-orang yang ada di rumah.
potensi dia mendapatkan kekerasan, eksploitasi, pengantaran, dan seterusnya. Yang kedua, potensinya datang secara online. Karena dia menghabiskan banyak waktunya dari dengan game, televisi, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya kemudian, apa yang bisa orang tua lakukan? Apa yang bisa orang tua lakukan? Teman-teman semua, kalau kita bicara tentang perlindungan anak yang terdampak COVID, yang harus dilindungi itu sebenarnya tidak hanya anak-anak yang terkena COVID. Jadi yang terdampak itu nggak hanya yang terkena COVID, artinya yang positif COVID atau PDP atau ODP, tetapi anak-anak lain yang tidak masuk dalam kategori itu sesungguhnya terdampak. Dan ini harusnya jadi tanggung jawab kita bersama, terutama orang tua. Apa yang bisa kita lakukan? Sebentar. Nah, teman-teman semua, sekarang boleh ditampilkan kembali ininya, presentasinya. Ini masih tampil sih, Kang? Masih tampil ya? Iya. Oke. Ini saya gaptek, saya nongolin kembali. Di slide saya nongolinnya di sebelah mana ini? Tiba-tiba hilang dia. Dari handphone ya, Kang? Iya, saya di handphone. Coba di slide ke sebelah kiri atau kanan gitu sih ininya, Kang. Layarnya monitor. Oke, ya. Sudah muncul, Kang? Sudah muncul. Oke. Oke. Teman-teman semua, kalau kita bicara tentang perlindungan anak, apa yang akan kita bahas sebenarnya lebih fokus pada bagaimana kita mencegah anak-anak yang sudah terdampak ini, yang kerentanannya meningkat ini, kita cegah agar kerentanannya itu tidak tambah meningkat. Tidak tambah meningkat. Nah, di sini kalau kita bicara siapa yang paling berperan untuk melindungi anak dalam konteks COVID hari ini, dalam sehari-hari, ini kemudian harus menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga. Jadi yang paling banyak dituntut perannya hari ini adalah orang tua dan keluarga. Apa yang harus dilakukan? Pertama teman-teman, agar kerentanannya tidak meningkat, apa yang harus kita lakukan adalah menyediakan lingkungan keluarga yang stabil dan melindungi. Maksudnya apa? Jadi, kan tadi kita asumsikan bahwa, bukan kita asumsikan, bahwa tadi teman-teman sebagai orang tua saja sudah rasanya nano-nano. Jangan berpikir bahwa anak-anak juga tidak rasanya nano-nano. Tetapi karena kita sebagai orang tua punya tanggung jawab, maka kita harus berupaya agar anak-anak kita itu tetap merasa nyaman. Nah, pertama, ciptakan suasana rumah yang membuat anak merasa nyaman, teman-teman. Mau nggak mau. Mau nggak mau. Bagaimana caranya? Ya, berikan mereka perhatian dan kasih sayang yang lebih. Saya mau kasih catatan lebih ya, teman-teman. Mungkin pada hari-hari biasa teman-teman sudah memberikan perhatian dan kasih sayang. Nah, karena situasinya COVID, tadi kondisi psikososial mereka juga kemudian terpengaruh oleh COVID ini,
maka berikan perhatian lebih. Jadi saya kasih garis bawah perhatian lebih ya teman-teman. Lalu yang berikutnya, ada sebagian orang tua mungkin yang tidak terbiasa bermain atau melakukan kegiatan yang menyenangkan dengan anak-anaknya di rumah. Ya, mungkin semoga tidak ada di antara teman-teman yang begitu. Tetapi ada cukup banyak orang tua yang di rumah pun dia asik sendiri dengan dunianya, sibuk saja dengan pekerjaannya di rumah, apalagi mungkin yang work from home sehingga harus bekerja. Dalam konteks hari ini perlu mungkin kita sebagai orang tua mencoba main dengan anak-anak kita, melakukan kegiatan yang menyenangkan dengan mereka. Ini penting, karena ya dunia mereka, dunia bermain. Jadi tantangannya memang kemudian orang tua harus kreatif. Harus nyari permainan yang kemudian mereka bisa lakukan bareng-bareng. Oke. Lalu berikutnya teman-teman. Tadi di awal teman-teman bilang kan rasanya nano-nano. Rasanya nano-nano. Ada mungkin yang sedih, stres, dan seterusnya begitu. Jangan ditunjukkan ke anaknya, teman-teman. Jangan ditunjukkan. Walaupun kita punya kondisi psikososial juga sama dengan mereka, tetapi tunjukkan bahwa kita bisa mengelola emosi kita dengan baik. Tunjukkan bahwa kita masih tetap bisa bersikap dan perilaku yang positif. Karena kalau teman-teman menunjukkan, misalkan, teman-teman kemudian merasa depresi, sedih, cemas, lalu itu dilihat oleh anak-anak, karena anak-anak merupakan peniru yang sangat baik, maka contoh itu akan dia tiru. Cara kita bereaksi akan ditiru oleh anak-anak kita. Begitu. Oke, itu menciptakan lingkungan keluarga yang stabil dan melindungi. Yang berikutnya, boleh ke slide berikutnya. Nah, yang penting kemudian, berikan dukungan kepada anak-anak kita. Caranya, teman-teman, mungkin sebagian orang tua berpikir bahwa anak-anak ini tahu kok tentang COVID. Nggak perlu kita jelaskan. Nah, justru sebenarnya di sini peran kita. Terutama mungkin anak-anak yang lebih kecil. Kalau anak-anak remaja mungkin sudah cukup memahami tentang COVID ini, dia bisa baca. Tetapi ada anak-anak yang lebih kecil, ini perlu kita jelaskan. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Jelaskan tentu saja kalau anak yang lebih kecil dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Kalau yang sudah agak besar, kita bisa jelaskan dengan bahasa yang sesuai dengan usia dan kematangannya. Lalu jelaskan COVID ini seperti apa, cara penularannya seperti apa, cara mengurangi risiko seperti apa, dan seterusnya. Kita jelaskan itu. Bila perlu kita tunjukkan, misalkan tunjukkan cara mencuci tangan yang benar, lalu bagaimana menggunakan masker. Kasih tahu juga bahwa
Kalau misalkan ada tetangga yang terkena, misalkan nih, ada yang tetangga yang kena COVID, keluarga, ada satu keluarga, biasanya kan begitu ada satu yang kena dalam satu keluarga, itu kemudian satu keluarga itu diisolasi biasanya. Nah, ada kejadian, saya diceritakan oleh kawan saya di Mataram, di Lombok, bahwa ada keluarga, ada anak yang terkena stigmatisasi gara-gara keluarganya terkena COVID. Jadi penting kita ajarkan kepada anak kita bahwa jangan memperlakukan orang atau anak yang terkena COVID itu sebagai pesakitan. Jangan menstigmatisasi orang. Ini ya penyakit begitu. Ini sakit yang bisa menular kepada siapa saja begitu dan bisa sembuh begitu. Itu penting untuk kita ajarkan ke anak-anak kita. Oke. Lanjut. Oke, teman-teman, tadi kita bahas soal perasaan, kondisi psikososial tadi di awal. Ada cemas, ada resah, marah, pasrah, atau bahkan mungkin ada yang jadi susah tidur, ada yang mungkin ngompol di kasur. Ada banyak sekali reaksinya, masing-masing anak berbeda. Jelaskan dan beri dukungan bahwa itu tuh reaksi yang normal, teman-teman. Itu reaksi yang normal, reaksinya normal. Yang nggak normal itu situasinya. Nah, biasanya dengan kita beri dukungan, yang disebut dengan dukungan psikososial, itu akan hilang. Bentuk dukungan dari orang tua itu adalah bentuk dukungan psikososial, teman-teman. Nah, biasanya kondisi psikososial yang tadi saya sebutkan itu akan hilang kalau ada dukungan itu. Tetapi ada tapinya. Kalau ternyata situasinya berlangsung dalam waktu yang cukup lama, maka saran saya konsultasikan itu dengan profesional, yaitu dengan psikolog atau psikiater. Gitu. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, tadi di awal saya sempat katakan bahwa perubahan rutinitas itu mempengaruhi kondisi psikososial anak. Maka salah satu yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah mencoba mengembalikan rutinitas anak-anak. Coba kembalikan rutinitasnya seperti sebelum bencana. Pertanyaannya kemudian, nah ini kan misalkan dulu rutinitasnya itu dia ke sekolah paling banyak, habis itu main dan seterusnya. Rutinitas hariannya. Tapi kan sekarang tetap nggak mungkin sekolah. Oke, maka kemudian maka di presentasi saya tulis jika memungkinkan, sejauh memungkinkan. Oke, pagi dia sekolah sampai barulah jam 2 atau jam 3. Sekarang nggak bisa sekolah. Apa yang harus dilakukan? Kalau memang nggak bisa belajar di sekolah, ya belajar di rumah. Online. Belajar. Yang penting rutinitasnya ada. Dengan
dengan berbagai keterbatasan, setidaknya belajar dengan kelas online itu setidaknya sedikit tidak bisa mengganti rutinitas belajarnya. Lalu, jika tidak memungkinkan tadi balik belajar di rumah, lalu karena dia nggak bisa juga main, maka tadi bikin kegiatan bersama dengan mereka. Entah melakukan kegiatan tugas-tugas di rumah dilakukan bersama dengan anak-anak, orang tua dan anak melakukan tugas rutin di rumah, atau teman-teman mengajak anak, bicara dengan anak, selama COVID ini kita mau bikin kegiatan apa? Yuk kita bikin jadwalnya yuk. Kita bikin rame-rame. Kalau punya anak, 2 anak yang sudah bisa diajak berdiskusi atau bicara, ajak mereka untuk bikin kegiatan selama COVID, terutama kegiatan yang mungkin menyenangkan buat mereka. Jangan bikin kegiatan, ini catatan penting, jangan bikin kegiatan yang justru menambah beban pikiran mereka. Jadi justru bikin kegiatan yang menyenangkan mereka, yang menyenangkan hati, dan itu bisa didiskusikan bersama-sama. Nah, catatan lain juga permainannya, kegiatannya juga bisa mencakup hal-hal terkait COVID ini, misalkan permainan mencuci tangan atau bikin gambar bagaimana mencuci tangan selama COVID, atau bikin video, atau apa saja yang menyenangkan buat mereka. Mewarnai, menggambar, dan seterusnya. Itu bisa dilakukan bersama-sama dengan mereka. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Nah, biasanya teman-teman, anak-anak remaja itu punya kecenderungan untuk udah males gitu diajak main sama orang tuanya. Karena mereka menganggap saya sudah bukan anak kecil lagi, ngapain main-main begitu. Nah, untuk anak-anak yang remaja, dorong mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat untuk mengurangi dampak COVID ini. Mulai dari misalkan dia bisa menginisiasi kegiatan dengan teman-temannya, kontribusi apa yang mereka bisa lakukan untuk mengurangi dampak COVID. Entah misalkan yang paling sederhana dengan menjadi relawan untuk misalkan membagikan sembako kepada orang-orang yang membutuhkan, atau misalkan dia melakukan inisiatif-inisiatif tertentu yang mungkin buat sebagian orang tua nggak punya kemampuan itu. Misalkan ada anak suka, saya kasih contoh di situ, ada anak suka gambar atau bikin komik. Mungkin bisa mereka dan kawan-kawannya bisa bikin komik, bagaimana komik singkat 1 lembar atau 2 lembar tentang COVID-19, lalu bagaimana penularannya, bagaimana mengurangi dampaknya. Dia foto, dia share, dia kirim ke Pak RT atau grup ibu-ibu, atau kalau ada grup WA di perumahannya, dia bisa share itu. Misalkan kalau ada Pak RT yang kirim ke warga. Jadi itu hal yang bisa dilakukan oleh orang tua, terutama untuk anak-anaknya yang memasuki usia remaja.
Oke, lanjut. Nah, ini penting untuk kita juga sampaikan, teman-teman, bahwa sekolah online itu penting. Karena tadi mencoba agar anak tetap bisa melakukan rutinitasnya, walaupun rutinitasnya seperti sebelum COVID, walaupun dengan cara yang agak berbeda dengan online. Tapi mesti diingat juga bahwa jangan sampai belajar ini justru nambah beban mereka. Kenapa nambah beban mereka? Kalau setiap guru setiap hari ngasih tugas sekolah, artinya itu nambah beban. Itu nambah beban. Ya sudahlah, COVID ini sudah bikin mereka nggak bisa ketemu teman, nggak bisa main, nggak bisa segala macam. Ketambahan beban, tambah tugas sekolah tambah banyak. Tugas sekolah tambah banyak ini bukan hanya membebani anaknya, orang tuanya terbebani. Saya agak nggak yakin kalau ada orang tua yang nggak terbebani dengan tugas sekolah yang banyak ini. Halo? Halo? Masih. Oke, kok tiba-tiba saya di mute? Oh. Oke. Ya. Ya, jadi jangan teman-teman berpikir bahwa bebannya hanya ada pada anak saja, stresnya. Orang tua juga ikutan stres, teman-teman. Dengan tugas sekolah yang begitu banyak. Artinya apa? Artinya tambah nggak sehat kondisi psikososial anak dan orang tua karena tugas sekolah yang begitu banyak. Maka mungkin perlu kita advokasi ke sekolah. Oke, sekolah online mungkin perlu dilakukan, tapi jangan kasih tugas yang banyak-banyak dong. Jangan kasih tugas banyak-banyak, pusing. Anaknya pusing, orang tuanya juga pusing. Jadi tambah nggak sehat tuh psikososialnya anak dan orang tua. Nah, di sisi lain, mungkin juga agak sering-sering sekolah kelas online-nya. Karena tidak semua orang tua mampu. Ini kan tambahan ngeluarin uang buat beli kuota gitu. Jadi mungkin perlu diadvokasi ke sekolah dan pemerintah tentang situasi ini. Apalagi dalam situasi seperti sekarang, mungkin nanti kita bisa diskusikan. Saya termasuk orang yang nggak yakin apakah sekolah atau pemerintah sudah punya indikator untuk mengukur apakah sekolah online itu efektif atau tidak. Jangan-jangan yang terjadi sekolah hanya mengejar target kurikulum, lalu cuma ngasih tugas saja. Jadi peran orang tua di sini menurut saya, ya mungkin kita harus bicara dengan sekolah. Kalau satu orang tua yang ngomong mungkin nggak efektif. Mungkin kalau banyak orang tua, ini akan efektif. Itu selanjutnya. Slide selanjutnya kan? Oke. Nah, di slide yang ini, pembicaraannya terutama pada anak-anak, pada orang tua yang anaknya sedang dirawat atau di karantina di rumah sakit. Apa yang harus dilakukan?
Sejauh memungkinkan teman-teman, dampingi dia di rumah sakit. Tentu saja dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Karena begini, saya ingin coba teman-teman membayangkan bahwa tidak semua anak-anak yang terkena COVID, baik itu misalkan dia positif atau dia statusnya PDP, itu hanya menghabiskan waktunya berbaring di tempat tidur. Banyak yang masih bisa jalan, masih ceria begitu, bahkan tanpa gejala begitu. Bayangkan kalau dalam masa isolasi selama 2 minggu di rumah sakit, itu dia cuma berbaring. Mungkin secara fisik dia sembuh, psikisnya yang... Halo? Ya. Ya. Halo? Masih kedengaran? Masih aman, Kang. Oke. Ya, oke. Jadi mungkin fisiknya setelah dirawat 2 minggu penyakitnya, tetapi secara psikis jangan-jangan nggak sehat itu. Kesehatan mentalnya jangan-jangan terganggu. Karena 2 minggu dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak bisa ketemu orang tuanya, dia nggak bisa lihat orang tuanya. Maka jika memungkinkan didampingi dengan protokol tadi, atau dia misalkan orang tuanya bisa lihat dari luar, dan seterusnya. Yang lain, ini mungkin harusnya disediakan oleh kementerian atau dinas terkait atau oleh rumah sakit atau tempat karantina. Sesuatu yang fasilitas yang disediakan agar anak-anak bisa beraktivitas selama karantina. Entah buku bacaan, buku gambar, permainan kecil, entah puzzle, teka-teki, sesuatu yang kemudian bisa dilakukan oleh anak untuk mengisi waktunya selama masa perawatan. Jangan sampai tadi pulang, dia sehat fisik, tapi kemudian anaknya malah stres begitu. Karena selama 2 minggu dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi kalau tidak memungkinkan didampingi, maka harus orang tua dan anak harus difasilitasi agar bisa berkomunikasi. Baik melalui telepon, hanya dengar suara, maupun video call. Itu penting untuk memastikan kondisi psikososial anak tetap bagus selama dirawat ke rumah sakit. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Oke, ada, cukup, itu saja. Oke, saya kira itu terakhir, slide terakhir. Oke, kira-kira dari teman-teman semuanya, rekan-rekan yang sudah hadir di kegiatan kelas online ini, ada yang mau berkomentar atau tanggapan, saran, dan masukan, atau juga pertanyaan? Silahkan, berkaitan dengan isu perlindungan anak di masa pandemi COVID saat ini. Ataupun juga mau share tentang cerita yang sudah dialaminya, pengalamannya, itu dipersilahkan juga ya, Kang ya? Ya, silakan. Kalau ada yang mau tanya atau sharing pengalaman, komentar, bebas, teman-teman. Saya boleh kasih masukan nggak? Ayo boleh, silakan. Rasanya. Sebentar lagi saya mau pindah web ini soalnya. Oke. Yang pertama, Kang Bungsu, saya tadi sudah mendengarkan dengan jelas ya apa Kang Bungsu menjelaskan itu. Situasi memang nggak sama, pasti itu saya sepakat gitu ya. Nggak sama. Saya tadi kan sharing bahwa saya tahu puluhan tahun tidak pernah keluar rumah, tidak pernah dalam rumah banyak itu, tetapi saya mau menggarisbawahi situasi setiap keluarga itu berbeda-beda. Betul. Itu satu.
Tidak bisa satu keluarga kita samakan. Makanya tadi saya bilang, kalau ditanyakan kepada seseorang tadi situasi yang waktu kita awal itu tergantung kepada siapa. Nah, situasi yang berbeda itulah yang harus kita cermati. Ada memang yang sangat tidak siap dengan karena ini situasi anak gitu ya. Kalau dari tadi, sebelum saya lupa, saya ini agak-agak kadang-kadang ini agak-agak pikun ya. Kalau jelita memang itu gitu-gitu, kadang-kadang lupa ingatan. Iya, tadi saya ingat Mas Kang Bungsu bilang bahwa soal sekolah daring. Sekolah daring itu justru sudah dievaluasi berkali-kali. Bahkan pembelajaran jarak jauh dan luring itu kan kalau baca di Kompas hari ini aja kita kritik sangat luar biasa ya gitu ya. Sudah pekan ini kita kritik memang pembelajaran jarak jauh itu nggak bisa kita samakan. Sekolah kalau bilang tadi school from home itu kan dibagi dua tuh. School from home itu bisa yang secara daring maupun secara luring gitu ya, yang offline gitu ya. Offline. Nah, yang daring itu kan yang di perkotaan, yang punya akses internet. Tetapi yang offline itulah yang di desa-desa, di pelosok-pelosok. Nah, angka yang menggunakan daring dan offline ini justru lebih banyak. Yang tidak belajarnya itu ada di wilayah di luar kota, nggak usah di luar kota, di pelosok ya. Pelosok yang saya maksudkan itu pelosok itu tidak harus pelosok di Papua, di pelosok Depok dan Bogor juga pelosok, ada pelosoknya. Mereka juga tidak mengakses anak-anak gitu. Hasil survei KPAI dengan guru-guru sekolah swasta pun menemukan, Mas, pembelajaran jarak jauh itu nggak efektif. Bahkan 80 sampai 90% anak-anak di Papua itu nggak belajar. Meskipun secara kasus COVID mereka kecil gitu ya. Tapi sistemnya itu yang tidak disiapkan gitu ya. Jadi artinya saya hanya mau menambah informasi buat Kang Bungsu bahwa ada evaluasinya, Mas, bahwa sekolah daring itu sampai sekarang ini nggak efektif. Efektif bagi sebagian untuk sekolah-sekolah yang siap. Anak saya sangat efektif karena anak saya memang generasi lain ya. Dia nggak peduli mau belajar di sekolah, di rumah, dia fine-fine aja, malah ketawa-ketawa. Ini di samping saya tuh ngekek-ngekek tuh. Dia di rumah bagi dia sesuatu yang menyenangkan malah karena dia bisa sambil main yang lain gitu ya. By the way itu tadi. Jadi artinya itu harus kita lihat bagaimana stresnya anak-anak yang tadi itu tadi tidak bisa mengakses sekolahnya. Tidak bisa mengakses sekolahnya karena situasi dan kondisi orang tuanya yang tadi Kang Bungsu bilang. Bayangkan anak itu hanya orang tuanya hanya pekerja informal dan semua sekarang terhenti. Tidak bisa pekerja informal seperti apa? Ibunya cuma OB atau tukang sapu misalnya atau bahkan tukang cuci sekarang pun nggak bisa melakukan loh. Betul. Mencuci di rumah orang itu nggak bisa lagi masuk. Teman saya menyetop semua asisten rumah tangga di rumahnya karena dia tidak mau kecuali stay di rumahnya. Sehingga kemudian kebayang nggak? Ini ibu ini tulang punggung keluarga, dia nyuci 1 minggu di berapa tempat, dia mungkin gosok di berapa tempat, lalu kemudian berhenti. Dan lebih parah lagi, Kang Bungsu, kalau ibu itu, keluarga itu, kepala keluarganya perempuan, maksud saya perempuan kepala keluarga, jadi tidak ada ayah di sana bahkan. Tidak ada orang tua laki di sana. Nah ini, anak-anak itu berada dalam situasi yang sangat rentan. Jangankan untuk belajar, untuk pemenuhan gizi, ini kita tidak bicara soal hanya pendidikan, tapi seluruh aspek dalam pemenuhan saja, itu sangat bermasalah. Tadi saya bilang, ketika ibunya pekerja informal, apalagi saya bilang PK, perempuan kepala keluarga, itu masalah besar. Karena kemudian impact-nya kepada anaknya. Anaknya tidak bisa sekolah karena sekolah sekarang harus online, tidak bisa dapat kuota karena ibunya tidak punya duit. Lalu kemudian dia mau apa di rumah? Mau ngapain?
dia sudah tidak bisa belajar, dia pun tidak dapat asupan gizi yang kuat. Nah, ini yang harus dipikirkan menurut saya. Ya. Itu yang harus dapat intervensi yang saya bilang itu jaring pengaman sosial. Iya. Sebetulnya itu sudah ada intervensi juga dari KPPA. KPPA berusaha melakukan itu, meskipun itu menurut saya tidak bisa itu karena jauh ada berapa puluh juta anak di Indonesia, 45 juta apa 60 juta saya nggak tahu anak usia sekolah. Katanya sih 60 juta usia sekolah. Itu satu. Belum lagi kalau orang tua itu disabilitas. Orang tuanya disabilitas sekarang terkunci semua. Pekerjaan disabilitas itu apa sih? Paling tinggi disabilitas netra yang bisa bekerja atau daksa. Netra yang kita lihat bekerja itu apa, Mas? Asas kan? Refleksi. Semua tutup, siapa yang mau disentuh, siapa yang mau pijit sekarang? Nah, itu tadi. Betul. Lalu balik lagi, anaknya siapa yang dibiayai? Mereka makan aja susah. Saya punya 2 minggu lalu saya taruh di halaman 1 seorang ibu tunanetra. Dia bertahan dengan situasi. Dia bilang makan nasi dan garam udah biasa bagi dia. Sementara anaknya harus sekolah. Dia bingung bagaimana nyekolah. Dia hanya menanti memang bantuan tetangga gitu ya. Dan itu kan susah. Nah, di situasi lain, anak-anak juga rentan dengan KDRT. Ya tadi, ketika kita tension, Mas Kang Bungsu bilang tadi, tension kita kan meningkat. Apalagi kalau orang tua tidak peduli gitu ya. Kalau lagi-lagi saya bilang situasi orang berbeda. Kalau saya biasa di luar, tapi saya sudah men-set semua. Kami punya waktu-waktu family time gitu ya. Jadi anak saya tahu persis ketika saya di rumah saya jam bekerja. Tapi anak saya sekarang happy dengan saya katanya. Karena apa? Saya bisa kembali dengan hobi saya yang lalu. Saya bisa masak. Saya kan suka masak gitu ya. Dengan 24 jam di rumah, habis saya bikin laporan, saya masak. Anak saya happy sekali. Dia bilang, Ma, begitu terus aja lah, Man, supaya Mama bisa masak-masak enak terus buat saya. Waduh, saya yang enak di kayaknya yang menderita saya nih kayaknya enak di kalian. Suami dan anak saya tuh happy banget di rumah. Saya bilang gini, ini kayaknya kalian tuh enak banget ya, Mama ini yang susah di rumah, sudah kerja, laporan di deadline. Udah gitu sore-sore mulai biasain, Ma, makan malam apa, Ma, menunya? Pagi makan pagi apa, Ma? Loh, kok jadi kayak restoran saya ini? Nah itu, artinya begitu. Saya mau katakan bahwa ini memang tidak mudah. Tetapi memang perlu ada, mungkin ya, saya sih berharap akan banyak model campaign, edukasi. Tapi yang paling penting buat saya sebagai wartawan adalah mengedukasi keluarga-keluarga yang tadi, yang dalam situasi rentan. Bagaimana mereka mensiasati situasi krisis ini. Bagaimana mengelola emosi mereka. Terutama bapak-bapak, kalau udah nggak kerja, terus saya punya teman, tetangganya, istrinya sekarang yang jadi tulang punggung, karena bapaknya kan sopir angkot, nggak jalan angkotnya. Dia minta uang ke istrinya nggak ngasih untuk uang rokok, karena buat pulsa anaknya. Pelampiasannya kepada anaknya, KDRT. KDRT bukan hanya kepada anak, tapi juga kepada istri. Nah ini kan repot, Kang Bungsu. Nah, maka menurut saya, kampanye, saya nggak tahu saya bertanya atau saya memberi pendapat saya, campaign ataupun model-model sosialisasi betapa melindungi anak di masa pandemi ini harus terus disuarakan. Nah, siapa yang menyuarakan yang sebenarnya? Jadi itu tanggapan saya dalam Ya, makasih Pak. Soalnya, ya saya harus setuju dengan apa yang dikatakan Mbak Sonya, teman-teman semua, karena memang itu faktanya. Jadi saya mungkin tidak secara eksplisit tadi sebutkan bahwa kalau misalkan ada orang tua yang kehilangan pekerjaan, bapaknya kehilangan pekerjaan, sementara bapaknya adalah tulang punggung keluarga, atau ibu pekerjaan seperti kata Mbak Sonya sebagai tukang cuci atau asisten rumah tangga, tidak ada penghasilan. Ketika di rumah, misalkan, kalau dulu anak pengen jajan, dia bisa minta.
dikasih sama orang tuanya karena punya uang. Tapi bayangkan kalau kemudian hari ini kehilangan pekerjaan. Lalu yang terjadi, ya udah, nggak bisa berpikir secara normal. Ketika anak minta, ya, kemudian ya anaknya dimarahi atau mungkin dipukuli. Gitu. Ada situasi itu. Lalu soal tadi pembelajaran, memang ada KPAI melakukan survei bahwa itu tidak efektif. Yang saya maksud memang belum ada evaluasi itu dari Kemendikbudnya sendiri sebenarnya, bahwa apa yang mereka lakukan itu memang menurut saya tidak efektif. Karena ya itu tadi yang Mbak Sonia bilang, ini hanya mungkin menjangkau orang-orang yang punya akses untuk punya kuota, tetapi tidak bisa menjangkau banyak anak yang nggak punya kuota. Selain juga soal ya nggak ada yang dipahami jangan-jangan tentang apa yang disampaikan lewat pembelajaran online karena cuma ngasih tugas. Jadi kalau kita bicara lebih jauh, saya tadi menangkap apa yang dikatakan Mbak Sonia, apakah ini usulan atau pertanyaan? Ya, saya harus katakan bahwa mungkin pemerintah perlu secara masif, mungkin KPPPA, mungkin juga Kementerian Sosial, atau bahkan Kemendikbud, karena ada direktorat yang saya lupa namanya, direktorat keluarga atau apa yang dulu direktorat ayah bundaan kalau saya nggak salah waktu zaman Anies menteri itu. Harusnya ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah secara masif untuk ngasih tahu ke orang tua cara memberikan dukungan psikososial ke anak. Jadi ini bentuk dukungan psikososial. Harus diedukasi orang tua, gini loh apa yang harus dia lakukan. Tadi mungkin saya, karena saya kerja di isu anak, mungkin buat saya gampang bikin kegiatan dengan anak yang menyenangkan, permainan apa seterusnya. Bayangkan ada orang tua atau banyak orang tua yang nggak punya referensi seperti itu, nggak tahu caranya. Mau main apa dia nggak tahu, karena dia nggak terbiasa. Maka memang kemudian pemerintah harus mencoba melakukan upaya-upaya memberikan dukungan psikososial. Jadi KPPA, Kemensos, atau Dinas PPA di tingkat provinsi, kabupaten, Dinas Sosial di tingkat provinsi dan kabupaten, mensosialisasikan secara online bagaimana agar orang tua bisa memberikan dukungan psikososial ke anak. Termasuk sebenarnya kalau kita bicara lebih jauh, dukungan psikososial buat orang tua. Karena orang tua menghadapi situasi yang nggak serba menentu seperti sekarang kan stres. Jadi mereka juga sebenarnya butuh dukungan psikososial. Pengalaman saya bekerja di beberapa lokasi bencana besar di Indonesia seperti di Aceh, Padang, terakhir Palu dan Lombok. Ketika kami berkegiatan dengan anak-anak, yang mereka bilang, orang tua bilang, kami juga butuh kegiatan seperti ini, kami juga stres katanya. Jadi itu tanggapan saya menambahi apa yang dikatakan Mbak Sonia tadi. Ya, Kang Bungsu, tadi dengan Mbak Sonia diskusinya sangat menarik menurut saya pribadi ya. Mungkin juga yang lain sepakat ya, karena juga kita selain mendapatkan informasi dari Kang Bungsu, tapi juga dari sudut pandang media juga kita dapat informasi-informasinya berkaitan dengan kondisi pandemi saat ini gitu, khususnya yang ada kaitannya dengan perlindungan anak
Itu sangat keren sekali sih gitu. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi atau memberi tanggapan lagi? Oh ya, itu aja sih. Silahkan. Kagak jelas kan? Andai ekor apa itu? Enggak gambar bintang itu teh. Ada yang mau berkomentar kah? Dapat. Tapi kalau tadi saya tangkap sambil menunggu yang berkomentar ya, Kang ya. Ya. Pada dasarnya ketika kita ingin melakukan berkaitan dengan perlindungan anak itu sedikit banyaknya sangat erat kaitannya dengan psikososial ya, Kang ya. Ya. Bagaimana Jadi, kita menjaga berupaya untuk melakukan pencegahan kekerasan dan Ya. juga menangani kekerasan itu sangat erat kaitannya dengan dukungan psikososial, begitu kurang lebih ya, Kang. betul. Karena peran orang tua dalam memberikan dukungan psikososial itu berperan dalam upaya pencegahan, terutama dalam upaya-upaya pencegahan. Gitu. Oke. Jadi, khususnya orang tua karena dianggap sebagai sosok yang paling dekat dengan anak ya, jadinya Ya. Sangat besar perannya dalam upaya pencegahan meskipun juga sangat rentan juga mungkin ya, Kang ya, untuk melakukan kekerasan pada anak juga gitu kalau misalnya belum teredukasi dengan baik, kurang lebih gitu nggak sih, Kang? Ya, pasti rentan. Kan ini, tadi kan mereka juga mengalami situasi Stresnya juga stres ya. itu, kan? Iya. Dan, betul. dan saya nggak tahu, mungkin ada nggak, misalkan teman-teman pernah dengar nggak, pemerintah mencoba melakukan atau memberikan dukungan psikososial pada orang tua. Ini permainan Kan ini, misalkan gini, logikanya kan orang tua disuruh ngasih dukungan psikososial pada anak, ya kan? Tetapi di sisi lain, kondisi psikososial mereka itu juga ini kan sedang terpengaruh. Iya, tadi coba bayangkan kalau tadi bapaknya, Mbak Sonya ngasih contoh tadi, narik angkot. Lalu kehilangan mata pencaharian sebagai penarik angkot. Apa nggak stres tuh? Keluarga butuh makan tiap hari, tapi nggak ada uang. Apa nggak stres? Pertanyaannya gimana cara dia ngasih dukungan psikososial ke anak kalau kondisi psikososial mereka juga lagi goncang, apalagi kalau kita bicara dukungan psikososial pada, kalau misalkan teman-teman pernah familiar dengan bentuk piramida, intervensi tahap awal di paling bawah yaitu untuk sandang pangannya, kebutuhan dasarnya nggak ada dari pemerintah. Itu juga menjadi pekerjaan yang sangat susah. Karena apa yang saya sampaikan, peran orang tua itu kalau dalam intervensi psikososial ada di level 2. Ada di level 2, sebagian juga ada di level 3. Nah, di level, kalau kemudian orang tuanya kehilangan pencarian lalu nggak punya uang, susah dia untuk ngasih dukungan psikososial ke anak. Nah, sekalian juga saya tanya ke teman-teman, apakah teman-teman juga punya informasi nggak selama ini? Apakah ada, misalkan, entah dari kementerian tertentu atau dinas instansi tertentu, untuk dukungan-dukungan psikososial yang diberikan kepada orang tua selama masa COVID? Ada nggak itu? Alhamdulillah nggak ada, Kang. Paling cuma bantuan ekonomi, tapi itu juga tidak tepat sasaran tuh kalau yang saya lihat di daerah saya gitu, Kang. Ada juga, saya sempat lihat posternya itu Kemensos kerjasama dengan Poltekkes untuk psikososial daring gitu. Jadi memang keterbatasannya adalah
karena dalam jejaring mungkin karena saya juga belum tahu prosesnya seperti apa. Tidak semua masyarakat bisa mengakses, sama seperti tadi pendidikan ya, school from home tidak semua juga bisa mengakses gitu. Jadi mungkin ketika di kondisi seperti ini, di mana semuanya dalam jejaring, agak sulit untuk mengakses yang luar jaringan gitu, luar ya, bukan yang dalam jejaring tapi yang luringnya itu. Iya. Gitu sih. Kang Bungsu, nah ini ada ini apa namanya, komen-komen di chat gitu ya. Ini masih dari Mbak Sonia juga. Perlindungan anak saat ini yang terpenting adalah cegah KDRT saat di rumah, baik fisik maupun psikis gitu. Jadi Mbak Sonia cerita bahwa data di KPPA laporan kekerasan atas anak turun jauh, tapi itu karena tidak terlapor dan terkunci di balik tembok-tembok rumah. Jadi angkanya turun jauh, tapi itu pun juga bukan karena memang kenyataan di lapangannya turun, tapi ternyata belum terlapor gitu. Ya. Nah, yang harus diwaspadai adalah KGBO pada anak karena intensitas penggunaan HP yang tinggi. Ya, betul-betul. Jadi banyak anak yang sudah jadi korban, ini bahaya juga. Itu dari Mbak Sonia. Lalu ada dari Mbak Yeni Sakti. Ada saran untuk pengusaha daycare nggak? Oh, ini Kang. Minta saran untuk pengusaha daycare terkait upaya pencegahan COVID dan perlindungan anak gitu. Orang tua minta pada dibuka kembali karena orang tua sudah mulai bekerja ke kantornya lagi dan anak-anaknya jaga di rumah gitu. Karena untuk bayar private ke rumah itu berat katanya. Jadinya Mbak Yeni minta saran kira-kira apa yang harus dilakukan sebagai pengelola daycare ya Mbak Yeni ya, untuk di pengelola daycare di masa COVID seperti ini. Pertama, iya, dukungan psikososial ini, kalau kita rudut lebih jauh dengan konsep perlindungan anak tadi, bentuk dari upaya untuk mencegah agar kerentanan itu tidak terjadi, tidak meningkat. Kerentan apa tadi saya bicarakan? Rentan untuk mendapat kekerasan. Jadi, memang dari informasi teman-teman, karena saya melakukan beberapa diskusi online dengan teman-teman, didapat informasi bahwa memang COVID ini menyebabkan kekerasan meningkat, terutama kekerasan fisik dan mental, fisik dan psikis itu meningkat. Cuma memang kita nggak punya data pastinya, tapi informasi dari teman-teman di jaring yang bekerja dengan anak mengatakan begitu. Jadi sudah cukup banyak, cuma memang nggak ada datanya. Ini informasi dari mulut saja. Begitu. Lalu memang kapasitas konseling, saya bekerja dengan banyak teman-teman, berjejaring dengan banyak teman-teman Peksos, dengan teman-teman Satuan Bakti Pekerjaan Sosial Kemensos, ya terbatas memang, tidak bisa menjangkau masyarakat langsung di warga, lebih banyak sifatnya daring, online. Untuk psikososialnya, termasuk yang dilakukan oleh Poltekesos juga sama. Nah, soal daycare, ini berat ini pertanyaannya. Oke. Iya, berat karena dilema juga ya kan. Daycare itu kan dia ngasuh anak kecil. Artinya akan ada sentuhan di situ, akan ada interaksi di situ. Nah, potensi penularannya justru ada di situ. Maka kalau saya ditanya, saya termasuk orang yang menyarankan untuk tetap tidak melakukannya sekarang. Sama kayak saya nggak setuju sekolah dibuka dalam waktu dekat. Betul.
Karena itu berarti kalau itu dilakukan, itu sama saja kita membiarkan anak berada pada posisi berisiko untuk tertular. Jadi itu yang akan kita lakukan kalau kemudian daycare kita kasih kesempatan itu. Kan agak ngeri itu, ngeri-ngeri sedap gitu. Ngeri-ngeri sedap. Apa datanya Ikatan Dokter Anak Indonesia itu tanggal 18 Mei mereka lakukan monitoring untuk itu, mereka dapat ada 129 anak yang meninggal sampai tanggal 18 itu. Lalu ada lebih dari 3.000-an anak yang statusnya PDP. PDP lebih banyak lagi. Jadi mohon maaf saya harus katakan daripada karena kita tidak menginginkan hal yang kita inginkan. Daripada bayangkan begini, kalau misalkan ada pengusaha daycare buka nih, lalu kemudian ternyata anaknya harus dirawat. Begitu pulang 4 hari kemudian anak ini kena, entah dari mana kan dia kena, terus kemudian dirawat. Ya kalau dia baik-baik saja, kalau meninggal jangan-jangan daycare ini akan dituntut oleh orang tua. Orang tuanya mas sekarang pengen nitipin anaknya, tapi mau nggak kalau kemudian nanti anaknya ternyata dirawat dan meninggal, dia legowo nggak? Jangan-jangan enggak. Jangan-jangan kemudian pengusaha daycare-nya yang kemudian dituntut. Artinya secara pidana orang pengusaha daycare-nya akan dituntut, mungkin juga daycare-nya disuruh tutup kali ya. Jadi memang situasinya masih dalam ketidakpastian, sehingga kalau saya sih menyarankan memang jangan dulu deh. Itu saran saya. Iya. Jadi juga memang sangat dilematis ya Kang ya, kalau misalkan untuk mengaktifkan kembali daycare di fase-fase masa pandemi seperti ini gitu. Dan efek dominonya juga complicated ya, bukan hanya ancaman dari penularan COVID-nya itu sendiri, tapi juga bisa sampai ke hukum pidana ya. Iya, betul. Makanya kalau misalkan kita bahas lebih jauh, begini. Kalau kita ambil lebih jauh, nggak hanya soal daycare, tapi sekolah. Kenapa kemudian sebaiknya sekolah langsung tatap muka belum dilakukan hari ini? Pertanyaannya gini, coba bayangkan kalau ada satu kelas ada 30 anak. Biasanya kan desainnya pasti ruangannya tuh sekitar 30 anak. Kalau dalam satu sekolah ada 6 kelas 180. Jadi sekolahnya kan segitu-gitu aja tuh besarnya tuh. Pertanyaannya kalau misalkan pakai jarak 1 meter dalam satu kelas 30 anak itu, jangan-jangan nggak muat tuh kelasnya. Iya, betul. Ya, 1. Lalu kalau dia keluar, istirahat, gimana cara memastikan berjarak tuh? Orang tua aja susah diatur untuk berjarak 1 meter. Gimana coba cara ngatur anak-anak yang begitu senangnya mereka kembali ke sekolah, ketemu teman-temannya, gimana coba cara ngaturnya? Excited mereka main bareng. Terus punya nggak tenaga guru yang cukup untuk ngawasi? Enggak. Jadi kalau kemudian kita ingin ngembaliin anak sekolah, ya entahlah kalau sudah selesai COVID gitu aja. Karena kita nggak mampu melakukan pengawasan. Betul. Jadi sesuai dengan prinsip perlindungan anak tadi ya, lebih baik mencegah gitu, mencegah untuk tidak terjadinya penularan yang lebih besar lagi, khususnya di anak sebagai kelompok rentan gitu ya. Iya, betul. Oke. Kang Bungsu mau nanya dong, Kang. Silakan Teh.
Iya, terima kasih Angga. Kang, ini kan baru saya lihat hari ini tuh per hari ini bahwa kemudian ada keputusan dari Pak Gubernur Jabar gitu ya Kang ya, bahwa sekolah itu tuh akan dibuka lagi itu sekitar Januari 2021. Terus terang sih saya sendiri gitu ya masih nggak yakin gitu, maksudnya di Januari itu tuh udah cukup aman untuk anak-anak berinteraksi dengan teman-temannya. Selama ini kan kita nggak tahu apakah kita positif tapi tidak tidak kita tidak menunjukkan gejala gitu, begitu pun mungkin juga dengan anak-anak. Tapi kan kalau di rumah gitu Kang ya, kita bisa kontrol. Nah kalau menurut Kang Bungsu sendiri, itu maksudnya apa ya, perkiraannya itu apakah memang seperti itu atau kalau saya sih lebih prefer kayaknya Juli juga, tapi saya juga nggak yakin gitu. Jadi apakah ini akan jadi PR juga, maksudnya memang sekolah itu nanti sebenarnya itu nggak akan seperti ini gitu, ada kayak revolusi nggak akan ke sekolah, akhirnya anak-anak itu seperti apa kan kalau Kang Bungsu melihatnya? Iya, jadi kalau memang Gubernur Jawa Barat sudah bilang Januari, buat saya itu satu itu berita bagus dalam artian bahwa kemudian tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Jadi buat saya ini keputusan yang bagus untuk sementara waktu. Soal kemudian nanti, apakah kemudian Januari, apakah memang sudah layak untuk mereka kembali, sudah aman untuk kembali ke sekolah, itu mungkin nanti ada indikator-indikator yang bisa dilihat apakah memang sudah memenuhi syarat untuk dilakukan sekolah langsung di sekolah atau enggak. Jadi reaksi saya yang pertama, alhamdulillah kalau Januari, asal dengan Juli aja dulu kan, itu satu. Soal nanti, kita anggap itu adalah keputusan sementara sampai kemudian nanti pas mau Desember menjelang Januari, ternyata kalau kemudian tidak memenuhi syarat, panjang lagi. Itu satu. Yang kedua soal apakah kemudian ini bisa jadi cara baru atau kemudian revolusi baru dalam proses belajar. Mesti mungkin ada persiapan ya. Artinya begini, ada banyak hal yang harus disiapkan kalau memang kita ingin merubah kebiasaan belajar ini, terutama untuk anak-anak ya. Karena jangankan untuk anak-anak, kalau kita tarik dalam konteks yang lebih luas, work from home, bekerja dari rumah, untuk orang dewasa, misalkan saya mau kasih contoh, untuk ASN, aparatur sipil negara, itu hari ini itu kan darurat. Nggak ada tuh indikatornya bagaimana cara bahwa itu kita tahu dia bekerja atau enggak, efektif atau enggak. Nah itu tuh harus disiapkan. Bagaimana memastikan bahwa bekerja di rumah itu efektif atau enggak. Pada kalangan terbatas di banyak di perusahaan atau bahkan di NGO internasional itu sudah dilakukan. Pengalaman saya misalkan di internasional udah biasa tuh, satu orang misalkan bosnya ada di Eropa, stafnya satu ada di Bangkok, satu ada di Afrika, satu ada di Amerika Latin, satu ada di Amerika Serikat dan seterusnya. Itu biasa. Nah, itu masih dalam kelompok kecil. Bisa nggak ini dilakukan misalkan kerja dari rumah oleh ASN? Siap nggak? Sebelum kemudian kita bicara juga lebih jauh tentang tadi, apakah kalau belajar dari sekolah, dari rumah, anak-anak belajar dari rumah, sistem kita siap nggak? Gurunya siap nggak? Kurikulumnya juga ya. Iya, kurikulumnya. Perangkatnya siap nggak? Bagaimana kalau dengan anak-anak di desa atau anak-anak di pelosok yang kata Mbak Sonya tadi yang nggak punya akses? Nah, itu yang harus kemudian dipikirkan. Jadi harus disiapkan. Tetapi kalau saya ditanya secara pribadi, apakah setuju sekolah dari rumah? Buat saya sih nggak ada masalah begitu. Yang penting kemudian anak-anak paham apa yang dipelajari. Kalau orang NGO, orang LSM ditanya,
Ya, mereka akan bilang pendidikan itu semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah, begitu. Jadi kita bisa belajar di mana saja tanpa terbatas ruang dan waktu. Gitu. Oke, Kang Bungsu, mungkin kalau misalnya melihat waktu juga sudah di 90 menit sih sebetulnya ya. Karena tadi kita mulai agak telat 10 menit, nih sekarang sudah 15.40. Mungkin untuk terakhir saya bacakan juga, ini ada mungkin ini lebih ke ini ya, apa namanya, masukan gitu dari Mbak Deti Herawati dari HWDI. Berkaitan dengan intensitas pemakaian gadget tinggi karena harus pembelajaran lewat daring gitu. Nah, ini harus disampaikan ke orang tua untuk anak bisa gunakan, maksudnya disampaikan ke orang tua agar anak bisa menggunakan gadgetnya itu lebih bijak, nggak hanya bermain game saja, mungkin begitu ya Pak ya. Itu jadi memberikan pemahaman-pemahaman baik itu untuk orang tuanya ataupun juga untuk anaknya, agar balik lagi tadi prinsip ke pencegahan agar tidak terjadinya kekerasan dalam kekerasan pada anak. Ya, betul. Lalu ini satu lagi dari Mbak Sonya lagi tadi terakhir mungkin ya, tentang KPPA buka layanan sejiwa untuk layanan psikososialnya. Kemensos juga ada tadi mungkin yang sudah kita sempat bahas. Nah, persoalannya adalah apakah info terkait layanan itu sampai kepada masyarakat yang di grassroots mungkin khususnya ya, atau tidak, itu yang jadi pertanyaan besar. Tapi kalau misalkan saya lihat ini kalau pendapat saya pribadi ya Kang ya, lihat dari media, dari dari televisi, internet dan lain sebagainya, justru ini tuh seperti apa yang sudah disampaikan Presiden Jokowi pada saat konferensi nasional kebencanaan kalau nggak salah ya, itu di Sentul, berkaitan tentang pentahelix, penanganan bencana berbasis pentahelix gitu. Jadi tidak hanya pemerintah saja, tidak hanya yang pemilik usaha, lalu juga masyarakat, tapi juga ya peran media, lalu peran profesional, peran akademisi, itu semuanya bergerak. Kalau kacamata saya, semuanya bergerak dalam penanganan ini. Misalkan dari akademisi, semakin banyak jurnal-jurnal yang berkaitan dengan COVID, baik itu dari sudut pandang ekonomi, psikologi, kesehatan, dan lain sebagainya gitu. Lalu juga maksudnya penanganan jurnal-jurnal itu juga untuk mengedukasi masyarakat gitu dalam penanganannya. Lalu juga masyarakat itu sendiri kita lihat bahwa sangat ramai orang berbondong-bondong untuk saling membantu, membagikan masker gratis, hand sanitizer gratis, lalu juga sekarang kepada masyarakat yang petugas kebersihan, terus juga buruh harian seperti penarik beca dan lain-lainnya gitu. Itu mereka membuat bingkisan-bingkisan makanan dan lain sebagainya gitu. Itu juga menjadi salah satu bukti bahwa pentahelix dalam penanganan bencana ini tuh berjalan gitu. Ini tapi dari kacamata saya gitu. Lebih seperti itu, Kang. Dan kalau dirangkum pada pertemuan kali ini, coba saya wrap up sedikit berkaitan dengan perlindungan anak ya. Anak ini rentannya usia di bawah 18 tahun ya khususnya. Dan poin pentingnya dalam perlindungan anak, dalam isu perlindungan anak adalah upaya pencegahan dan upaya menangani jika kekerasan pada anak itu sudah terjadi. Lalu juga pada dasarnya anak adalah kelompok rentan dengan dengan adanya situasi COVID ini, juga kerentanannya semakin meningkat secara psikososial. Jadi tidak hanya rentan secara fisik saja, tapi juga secara psikologis dan juga sosial itu rentan untuk mengalami kekerasan. Dan bahkan sekarang sudah menambah lagi ancaman kekerasannya itu dalam jejaring ya kan, kekerasannya online gitu, karena mau tidak mau sekarang lebih banyak melakukan kegiatannya online seperti sekolah dalam jejaring dan lain sebagainya gitu, terlepas dari
mencarinya hiburan-hiburan untuk si anak itu sendiri. Dan yang salah satu hal yang penting dalam mencegah kekerasan anak itu adalah menciptakan lingkungan keluarga yang stabil dan mumpuni. Meskipun ini memang kalimatnya itu sangat-sangat ideal ya Kang ya, gitu. Sangat-sangat ideal menciptakan lingkungan keluarga yang stabil dan mumpuni. Karena seperti Mbak Sonia tadi bilang, masing-masing karakteristik keluarga itu berbeda-beda. Tapi saya pun juga meyakini bahwa meskipun berbeda, upaya untuk menciptakan lingkungan keluarga yang stabil dan mumpuni ini juga masih sangat memungkinkan untuk dilakukan oleh setiap keluarga dengan karakteristik yang berbeda itu sendiri. Ya. Khususnya jika sudah mendapatkan edukasi-edukasi tertentu berkaitan dengan hal apapun itu, termasuk juga psikososial ataupun perlindungan anak. Dan tidak lupa juga bahwa ketika melihat reaksi-reaksi anak selama COVID ini, ada yang perbedaan signifikan berkaitan dengan rutinitas ya Kang ya, daily activity living sebelum dan setelah COVID. Yang biasanya sebelumnya bisa ke sekolah, bisa bermain dengan teman, sekarang tidak bisa, hanya ada di rumah saja, belajar pun dari internet, terus juga sekolah pun dari rumah, dan lain sebagainya. Perbedaan kebiasaan sehari-hari ini yang biasanya menimbulkan kecemasan ya Kang, yang menimbulkan stres yang bisa jadi kecemasan, baik itu pada orang tua bahkan juga pada anak-anak. Ya. Sehingga kita sebagai orang tua perlu memberi dukungan psikososial berupa normalisasi dari reaksi yang muncul gitu, bahwa memang apa yang dirasakan anak itu hal yang wajar di situasi yang tidak wajar saat ini. Kayak gitu. Dan juga berupaya untuk meskipun rutinitasnya sudah berbeda, kita mengembalikan lagi rutinitas dengan membuat rutinitas yang baru gitu. Dan membuat rutinitas baru yang menyenangkan, sehingga minimal ketika melakukan hal yang menyenangkan, tidak hanya anaknya saja yang merasa aman, tapi orang tuanya pun juga merasa senang, dan pada akhirnya meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga, baik itu pada anak ataupun juga istri atau suami dan lain sebagainya. Kurang lebih itu yang tadi saya capture dari materinya Kang Bungsu. Ya. Terima kasih banyak Kang Bungsu. Ini mohon maaf sekali lagi karena waktunya yang terbatas, jadi saya terpaksa harus menutup sesi kelas online ini. Sekali lagi terima kasih Kang Bungsu. Mungkin ada closing statement Kang Bungsu sebelum ditutup sepenuhnya? Ya, ini closing statement-nya agar semakin jelas teman-teman. Perlindungan anak itu upaya mencegah dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, pelantaran, dan perlakuan salah. Nah, dukungan psikososial sebenarnya lebih banyak fokuskan pada upaya-upaya mencegah agar kerentanan yang saya sebutkan tadi itu bisa dicegah. Risiko anak yang kerentanannya meningkat setidaknya 2 kali lipat, itu bisa kita cegah dengan memberikan dukungan psikososial. Nah, peran ini yang harusnya paling banyak diperankan oleh orang tua dengan segala keterbatasan yang dimiliki tadi. Dengan segala keterbatasannya, ya orang tua yang mau tidak mau harus punya peran untuk melakukan ini. Karena hari ini sebagian besar waktunya dihabiskan di rumah. Lalu, tadi saya ingin garis bawahi soal online tadi, karena sebagian besar waktu sekarang banyak anak menghabiskan waktunya dengan gadget. Karena ada banyak orang tua yang nggak peduli juga, karena daripada direpotin begitu, ya mending biarin aja pakai gadget gitu. Jadi saya kira penting untuk membatasi, satu, membatasi, yang kedua mengawasi, karena jangan-jangan tidak hanya belajar, jangan-jangan ada banyak konten-konten yang tidak baik yang bisa diakses. Sehingga penting bagi orang tua untuk membatasi dan mengawasi begitu.
karena kekerasan online jangankan dalam situasi COVID ini, dalam situasi normal kekerasan online itu menjadi salah satu ancaman. Begitu. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Mohon maaf kalau ada yang kurang dari penyampaian saya. Itu saja saya kira. Oke, terima kasih banyak Kang Bungsu. Sebelum kita tutup sesi ini, saya mau mengingatkan untuk seluruh peserta nanti akan diberikan link untuk lembar evaluasi dari sesi kelas online ini. Jadi kami mohon untuk mengisi, semua yang sudah hadir di sini mengisi, dan juga materinya nanti akan diberikan setelah teman-teman semua mengisi lembar evaluasi yang nanti akan diberikan oleh admin. Seperti itu. Oh, ini lembar evaluasi dapat mengunduh materi. Oh ya, betul. Selain itu juga kami mau menginformasikan bahwa saat ini Ibu Foundation juga bekerja sama dengan Maknaka membuka layanan telekonseling. Jadi konseling dalam jejaring itu kita buka untuk umum, siapapun silahkan mau bercerita, bukan hanya permasalahan-permasalahan saja, tapi juga mungkin ada yang ingin apapun itu silakan. Layanan ini gratis dan juga akan ditangani oleh psikolog-psikolog handal dari Maknaka Consulting. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ingin tahu informasi lebih lanjut, bisa hubungi admin kami, nomor WhatsApp-nya tertera. Kalau misalkan belum keburu untuk mencatat nomor WhatsApp-nya, bisa teman-teman untuk follow akun sosial media Ibu Foundation di @ibu-foundation untuk Instagram, lalu juga YouTube, subscribe di Ibu Foundation, Facebook pun juga ada di Ibu Foundation. Jadi silakan teman-teman mencari tahu info-info berkaitan dengan Ibu Foundation, program-program apa saja yang dilaksanakan Ibu Foundation. Salah satunya adalah saat ini program MHPSS, Mental Health Psychosocial Support, bekerja sama dengan Maknaka. Seperti itu. Ya, betul kata admin juga bahwa konseling juga bisa dikonsultasikan terkait dengan pengasuhan yang yang sedang dilaksanakan di tengah pandemi saat ini. Kayak begitu. Jadi silakan jika membutuhkan ataupun juga kira-kira ini kayaknya tetangga saya butuh deh, kayaknya teman saya butuh deh. Mangga silakan untuk disebarkan lagi informasinya ke rekan-rekan sejawat berkaitan dengan layanan telekonseling dari Ibu Foundation yang bekerja sama dengan Maknaka Consulting. Seperti itu. Dan satu lagi informasi yang mau saya sampaikan, Maili boleh di-close dulu biar saya yang share screen. Oke, ini berkaitan dengan donasi dari donasi yang dibuka untuk umum dari Ibu Foundation. Ini tujuannya untuk membantu 1.000 keluarga rentan di Bandung dan juga di Palu untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan selama mereka selama mereka di masa pandemi ini di rumah aja ataupun juga stay at home. Jadi silahkan untuk sangat bisa untuk berdonasi berapapun tanpa ada minimum melalui Bank Mandiri bisa ataupun juga melalui PayPal seperti itu. Kalau di Bank Mandiri atau ada di Yayasan Indonesia Badra Utama, nomornya tertera, Swift Code. Kalau misalkan ada yang mengirim dari luar negeri, boleh langsung juga Swift Code-nya ada. Untuk PayPal di @rifkygustiansa@ibufoundation.or.id. Jadi silakan teman-teman yang ingin berdonasi juga, ingin berbagi berbagi berkah ataupun juga berkah untuk sesama, bisa melalui donasi Ibu Foundation. Seperti itu kira-kira informasi yang disampaikan sebelum kita tutup sesi kelas online dari Ibu Foundation. Untuk kelas online kelima ya, kelas online kelima dari Ibu Foundation berkaitan dengan isu perlindungan anak di tengah
pandemi COVID-19. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Kang Bungsu dan juga rekan-rekan semua yang sudah berpartisipasi dalam kelas online ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga rekan-rekan semua sehat selalu dan juga tetap jaga jarak, physical distancing, protokol kebersihan juga tetap dilakukan, mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, dan lain sebagainya. Itu saja mungkin dari kami. Sekali lagi, terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan salam sejahtera. Terima kasih. Terima kasih, Mbak.